Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini, kita akan diperlihatkan Goku dan juga yang lainnya yang kembali ke bumi untuk mencari sisa petarung yang lainnya, di mana mereka juga melihat kalau saat ini Bulma sedang mengadakan sebuah pesta untuk bayinya yang akan lahir. Kemudian Beerus dan juga yang lainnya segera menyantap semua makanan enak tersebut karena takut kalau ini adalah hari terakhir mereka untuk menyantap semua makanan tersebut. Nah, di sini karena di planet lain sepertinya tidak ada petarung yang lebih kuat, pada akhirnya mereka akan fokus untuk mencari petarung yang ada di bumi saja. Dari sini, Goku pun mengusulkan untuk mengajak Monaka pada turnamen kekuatan nanti. Namun di sini, Beerus mengatakan kalau Monaka sedang sakit dan meminta Goku untuk melupakan hal tersebut. Nah, di sini Goku dan juga Gohan segera berpikir untuk mengajak Krillin pada turnamen kekuatan tersebut. Nah, di sini Gohan dan juga Goku segera memikirkan apakah Krillin bisa untuk mengalahkan alam semesta ke-9. Kemudian Goku dan juga Gohan pun segera membayangkan Krillin ketika dia bertarung melawan Basil dan juga yang lainnya. Namun mereka mendapatkan gambaran yang buruk kalau mungkin Krillin tidak akan bisa bertahan lama di turnamen nanti. Namun di sini Goku yang sudah menjadi teman lama Krillin mengatakan kalau saat ini dia telah berbeda. Ditambah lagi Krillin sudah mulai berlatih untuk bisa menjadi lebih kuat. Ditambah lagi di turnamen kekuatan nanti yang dibutuhkan bukan hanya otot namun juga menggunakan pikiran. Kemudian di sini Goku juga akan mengajak kakek Muten Roshi yang sangat pintar dengan strategi bertarung. Tidak berhenti sampai di situ. Di sini Goku pun mencoba untuk mengajak Vegeta, namun Vegeta masih tetap menolaknya karena dia masih ingin menunggu anaknya sampai lahir. Bahkan Beerus yang mencoba untuk memaksa Vegeta ikut, dia tetap tidak mau dan masih ingin menunggu Bulma lahiran. Pada akhirnya Whis pun menggunakan kekuatannya untuk melahirkan bayi milik Vegeta tanpa membuat Bulma kesakitan sedikit pun. Dan ternyata anak kedua dari Bulma ini adalah perempuan, yang membuat Trunks sedikit kecewa karena dia tak bisa untuk mengajak adiknya itu untuk bertarung. Sebagai kakak yang baik di sini, Trunks pun juga telah menyiapkan tempat tidur bagi adiknya yang baru saja lahir. Kemudian Trunks pun segera membawa adiknya kepada Vegeta untuk dia gendong. Awalnya Vegeta pun malu-malu, namun setelah melihat senyum dari anak keduanya, dia pun cukup senang karena dia bisa melihat anak keduanya ini telah lahir. Kemudian Bulma pun telah mendapatkan nama yang cocok bagi anak keduanya ini, yaitu Bula. Pada awalnya Vegeta sama sekali tidak tertuju akan nama tersebut karena seharusnya anaknya memiliki nama seperti seorang darah bangsa Saiyan. Namun pada akhirnya karena Vegeta merasa kalau nama itu tidak begitu buruk, pada akhirnya dia pun menyetujui nama yang diberikan oleh Bulma. Dengan lahirnya satu Z-Fighter lagi di sini membuat tanggung jawab bagi mereka semua untuk melindungi alam semesta ke-7 semakin bertambah. Oleh karena itu di sini Goku pun langsung pergi dari tempat tersebut untuk mencari keberadaan Krillin agar dia bisa diajak pada turnamen kekuatan tersebut. Di sini Yamcha pun mendengar pembicaraan tersebut yang membuatnya menjadi sangat semangat dengan turnamen kekuatan itu. Di sini Yamcha sangat yakin kalau para Z-Factor akan mengajaknya pada turnamen kekuatan tersebut dan pasti akan sangat membutuhkannya. Oleh karena itu di sini Yamcha pun berniat untuk jual mahal terlebih dahulu sampai para Z-Factor mengajaknya. Kemudian Yamcha pun segera pergi dari tempat itu untuk menunggu para Z-Factor datang dan meminta bantuannya.
Kemudian Gohan pun segera menyusul Goku untuk segera menuju ke tempat Krillin yang saat ini sepertinya sedang bekerja. Setelah berbincang-bincang di sini, akhirnya Krillin pun setuju untuk ikut pada turnamen kekuatan tersebut. Namun, mereka pun juga mengajak Android 18. Namun bagi Android 18, dia akan ikut jika turnamen tersebut menghasilkan hadiah yang sangat besar. Oleh karena itu, di sini Goku pun beralasan kalau turnamen kekuatan itu berhadiah 10 juta Zeni bagi yang menang. Oleh karena itu, di sini Android 18 akan ikut pada turnamen kekuatan tersebut agar bisa mendapatkan uang 10 juta Zeni. Wah, pinter banget nih Goku untuk ngibulnya. Namun di sini Gohan masih memiliki keraguan tentang Krillin yang akan kalah pada turnamen kekuatan nanti. Pada akhirnya Gohan pun mengajak Krillin untuk sparring untuk mengetes seberapa jauh kekuatannya saat ini. Di sini Gohan merasa kalau Krillin adalah orang yang sangat lemah, bahkan jauh di bawah kekuatannya. Oleh karena itu di sini Gohan berniat untuk mengetes kekuatan Krillin. Kemudian pertarungan mereka pun dimulai dengan peraturan yang seperti Tenkaichi Budokai. Kemudian pertarungan pun dimulai di mana Krillin langsung menyerang Gohan secara bertubi-tubi, namun Gohan masih bisa menahan semua serangan yang dilancarkan oleh Krillin. Kemudian Gohan pun juga berhasil menghajar Krillin sampai membuatnya terpental. Di saat Gohan berniat untuk kembali menyerang Krillin, dia pun langsung terbang ke atas langit dan menggunakan jurus Taiyoken. Tidak seperti biasanya, di sini Kaioken menggunakan jurus Taiyokennya berkali-kali lipat sampai membuat Gohan tak bisa bergerak maupun melihat. Kemudian Krillin pun segera mengerahkan serangan terakhirnya sampai membuat Krillin keluar dari arena pertarungan yang membuat pertarungan sparring ini dimenangkan oleh Krillin. Kemudian atas kekalahannya di sini Gohan pun akhirnya sadar kalau turnamen kekuatan nanti tidak hanya mengandalkan kekuatan namun juga strategi, di mana Gohan mengakui kalau Krillin lebih memiliki banyak pengalaman bertarung daripada dirinya. Goku yang melihat pertarungan di antara Gohan melawan Krillin membuatnya menjadi sangat penasaran dan ingin mencoba untuk bertarung melawan Krillin dan mencoba kekuatannya yang baru ini. Kemudian mereka pun berpindah ke atas sebuah gedung. Di sini mereka berniat untuk melakukan pertarungan, di mana Goku dan juga Krillin pun bernostalgia di mana pertarungan mereka saat turnamen Tenkaichi Budokai ketika mereka masih kecil. Kemudian mereka pun segera memulai pertarungan yang benar-benar sangat sengit. Di sini pertarungan mereka benar-benar luar biasa karena Krillin sama sekali tidak menyerang Goku secara lembek, namun dia menyerangnya secara bertubi-tubi karena Krillin sangat yakin kalau Goku tidak akan puas jika dia menyerang Goku dengan serangan yang biasa. Pertarungan mereka pun menjadi sangat sengit sampai Goku harus mengeluarkan kekuatan Super Saiyan untuk mengimbangi kekuatan Krillin. Nah, di sini Goku pun menganggap kalau kekuatan milik Krillin benar-benar tak bisa untuk diremehkan, bahkan bisa untuk mengatasi kekuatan Super Saiyan yang ia miliki. Pada akhirnya Goku pun segera berubah menjadi Super Saiyan Blue. Seketika ketika Goku berubah menjadi Super Saiyan Blue, akhirnya Krillin pun melihat perbedaan kekuatan yang sangat jauh di antara dirinya dan juga Goku. Walaupun begitu, dia tidak boleh menyerah begitu saja.
Walaupun dia tak akan bisa untuk mengalahkan kekuatan Super Saiyan Blue milik Goku, dia tak boleh mundur. Kemudian Krillin pun berniat untuk menembakkan jurus Kamehameha kepada Goku. Sebaliknya Goku pun juga akan menembakkan jurus Kamehameha. Nampaknya mereka berdua berniat untuk saling beradu jurus Kamehameha. Kemudian mereka pun segera menembakkan jurus Kamehameha itu ke arah satu sama lain. Dan ketika Krillin sudah tak bisa lagi untuk membendung kekuatan Goku yang begitu besar, Android 18 pun datang untuk membantunya. スーパーサイヤ人何度も近くで目にしてこうやって敵としてみすげえ圧力悟空楽しいなすげえビリビリ Setelah adu kekuatan tersebut, di sini akhirnya Krillin pun bisa merasakan adu kekuatan dengan kekuatan Super Saiyan Blue milik Goku. Walaupun Goku belum mengeluarkan seluruh kekuatan yang ia miliki, di sini Krillin merasa kalau kekuatan Goku memang benar-benar sangat kuat sampai membuat tangannya bergetar. Di sini Android 18 pun mengatakan kalau pertarungan di turnamen nanti adalah Battle Royale dan hal itu sangat cocok untuk bekerja sama. Oleh karena itu di sini Android 18 dan juga Krillin berniat untuk bekerja sama mengalahkan Goku. Namun Goku langsung kembali ke mode base dan mengatakan kalau dia sudah tersadar dengan Krillin dan juga Android 18 kalau pertarungan nanti yang dibutuhkan untuk melawan musuh kuat adalah kerjasama. Pada akhirnya Goku pun akan memutuskan untuk bekerja sama demi bisa mengalahkan musuh-musuh kuat nanti di turnamen. Kemudian di sini Goku pun berniat untuk pergi ke Istana Langit dan menemui Dende untuk mencari keberadaan dari Android 17 karena dia ingin sekali untuk mengajak Android 17 pada turnamen kekuatan tersebut dan menjadikannya kandidat dari petarung yang akan menyelamatkan alam semesta ketujuh. Dan alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.